Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan Ibu Musfirawati di sini dan tema yang sama ya Bu ya, berkarya dengan hati. Nah, sesuai dengan tema nih, berkarya. Nah, karya Ibu ini juga banyak. Kalau di segmen awal tadi kita bahas mengenai blogernya, terus konten-kontennya, tulisan-tulisannya. Dan Ibu ini ternyata adalah seorang guru seni budaya. Kalau zaman aku dulu namanya seni budaya, itu udah semuanya. Kalau sekarang ini kurikulum Merdeka katanya beda lagi. Gimana tuh Bu? Ya, di kurikulum Merdeka kebetulan di sekolah saya kan baru 2 tahun ini ya. Dan itu baru kelas 7. Ya, kelas 7. Jadi seni budaya itu memang masih seni budaya, mata pelajarannya tetap seni budaya. Tetapi ketika mengajar di tanggung jawabnya sesuai dengan bidang seni. Bidang seni itu kan ada 4 tuh, Mbak Tari. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Nah, sekarang itu ketika di jam pelajaran itu dia tergantung dengan bidangnya. Saya ngajar seni rupa saja. Misalnya di kelas 71 seni rupa saja ngajarnya. Di kelas 72 misalnya boleh seni tari. Di kelas 7 berapa misalnya seni musik. Nah, begitu Mbak Tari sekarang itu. Gitu. Jadi dia enak juga ya jadinya. Fokus jadinya. Tapi kan sebenarnya kan masing-masing seni ini kan sama kegiatannya, ya mengapresiasi dan berkreasi. Benar, jadi tinggal bentuk seninya aja. berbeda, Iya, gitu pengalaman ya. Berkeseniannya aja yang berbeda. Iya, ada benar. yang dengan visual, ya, ada yang audio, gitu juga ada dengan gerakan. Dan ada yang kombinasi seperti teater gitu. Oh ya benar. Tapi kalau ujiannya gimana tuh Bu? Ya per bidang itu. Oh, per bidang. Ya yang jadi, kita ajarkan yang dia belajar dari seni rupa tentang seni rupa berarti gitu ya. Yang tari. Ih, lebih enak dong berarti. Jadi nggak banyak banget yang dihafal gitu ya. Kalau dulu kan semua keempat seni diajarkan. Gurunya mumet, siswanya juga. Benar. Pusing. Tangga nadanya gimana? Ini kalau turun ini gimana? Ini keras gimana? Menggambar pula. Ya, menggambar pula. Menari juga. Pola tarian gimana? Teater unsurnya apa? Panjang ya. Oh, berarti sekarang enggak ya? Iya. Lebih enak dong. Yang sudah memberlakukan kurikulum Merdeka ya seperti itu per bidang. Dan buku-buku penunjangnya pun sudah per bidang gitu ya. Seni rupa saja gitu. Tetapi kalau anaknya mau menekuni yang lain, kita punya kegiatan namanya kegiatan P5 project. Apa tuh? Project ya, profil pelajar Pancasila. Itu di luar mata pelajaran atau gimana? Di kurikulum Merdeka memang ada. Namanya P5 itu project. Jadi anak-anak belajar sesuai dengan minat, mengembangkan sesuai dengan potensi dan minatnya kemana kita fasilitasi di project profil Pancasila. Oh gitu, menarik sekali berarti ya. Kurikulum Merdeka ini menuntut anak dan juga guru menjadi lebih kreatif. Iya Mbak Tari. Dan ada beberapa bagian juga yang lebih dipermudahkan sebenarnya ya Bu ya. Terus berkolaborasi itu ditingkatkan baik antar guru ya, antar teman sejawat ya, karena kita kalau profil pelajar Pancasila itu tim kadangkala. Jadi kita berkolaborasi. Anak-anak pun juga dibiasakan untuk bekerja sama, berkolaborasi dalam membuat sesuatu project atau apa gitu ya. Seperti itu Mbak Tari. Seperti itu. Oke. Nah, ini udah semakin maju ya. Memang semakin asik ya. Tapi terasa nggak sih perbedaannya dari awal Ibu mengajar sama sekarang itu kerasa banget nggak? Wih, sangat Mbak Tari. Apa tuh? Dan kita memang mesti harus move on gitu ya. Kan memang harus lebih maju ya. Kalau belakang itu pembelajar sedikit-sedikit aja deh diintip gitu ya Bu ya. Yang sangat terasa itu kalau guru kan kalau dulu ya, siswa itu kan benar-benar menunggu info, menunggu materi itu benar-benar dari seorang guru. Kalau sekarang enggak, malah kita guru merasa siswa kita itu lebih pinter, lebih mengetahui apa yang kadang-kala kita belum ketahui dengan terbukanya dunia sekarang Mbak Tari. Tapi kenapa guru itu tidak tergantikan? Nah, karena interaksi itu Mbak Tari. Interaksi itu touch, pendekatan. Nah, itu tidak bisa dengan antara murid dan interaksi pembentukan karakter itu mesti ada interaksi. Ya, karena kalau misalnya ilmu pengetahuan kan bisa dicari dengan terbukanya internet sekarang. Tapi bagaimana karakter-karakter itu? Nah, itu yang masih perlu dibimbing di siswa kita itu. Di kurikulum yang kali ini, di pembelajaran yang kali ini yang difokuskan adalah mengenai karakter. Iya, benar Mbak Tari. Nah, yang sempat dieluhkan juga nih sebenarnya di sosial media juga kayaknya lagi menarik banget nih dibahas mengenai
ya anak Gen Z sekarang itu yang minimnya adalah tentang etikanya, katanya Betul. seperti itu. Para guru juga mengeluhkan hal yang sama, tapi kelebihannya mereka lebih kreatif, mereka lebih melek digital. Itu gimana Bu, kalau yang Ibu rasakan sendiri? Ya, memang iya terasa. Makanya disitulah kita peran guru, Mbak Tari. Kita sebagai model ya, contoh, kita sebagai pendamping mereka, sebagai fasilitator sekarang Mbak Tari, kita guru itu. Jadi mendampingi, memfasilitasi anak dalam belajar, tetapi karakternya tidak lepas gitu kan. Tidak lepas kontrol karena saking dia merasa hebat atau gimana dengan apa yang dia bisa ya, dengan terbukanya sekarang itu. Nah, kita disitulah peran kita seorang guru, bagaimana kita mendampingi anak dengan zamannya sekarang, tetapi tetap karakternya itu tetap kita ada ya, tetap melekat pada dirinya karakter-karakter yang baik itu, Mbak Tari. Berarti para guru juga harus punya style masing-masing nih, harus memodifikasi cara mengajarnya berarti ini ya, untuk pendekatan dengan anak-anak sekarang ini. Ya, makanya di strategi pembelajaran itu kita tidak bisa sistem ceramah seperti dulu ya. Anak begini, kita nggak Kan bisa kita nggak lagi. bisa lepas IT, kita nggak harus bersahabat dengan IT. Kadang-kala kan anak-anak memang kita suruh membawa handphone gitu Jadi kan. nggak ada lagi nih kalau sekarang sistem sita HP di sekolah. Ada, Oh, tetap tetap ada kan ya? dibolehkan ketika itu ada pembelajaran yang menggunakan smartphone. Ketika tidak, nggak boleh, bahaya. Bisa Iya, jadi benar-benar. kita lagi asik begini, siswa kita juga asik di. Nah, kembali lagi ke interaksi tadi ya. Ya, guru tidak bisa digantikan oleh teknologi karena namanya teknologi kan tidak bisa berinteraksi, touch saling gimana Harus ada ya, yang menyambungkannya ini ya ya. gitu. Nah, dan teringat saya seorang content creator itu kan dilihat oleh Mbak Meta itu kan diinteraksi kan, walaupun banyaknya apa yang nonton, tetapi kan dilihat nilai interaksinya. Nah, begitu juga kita dalam mendidik siswa-siswa kita itu, yang tidak tergantikan oleh seorang guru itu bagi siswanya adalah Interaksinya, benar. sehingga bisa guru itu memfasilitasi siswa itu dia berilmu pengetahuan sesuai dengan kodratnya, zamannya, dan tetap memiliki karakter yang baik. Begitu. Memiliki karakter yang baik itu adalah tujuannya, gitu ya, Bu, tujuan ya. utama kita. Tujuan utamanya. Kalau Ibu ada nggak yang Ibu jadikan ciri khas mengajar Ibu seperti ini? Di kelas Ibu maunya seperti ini gitu loh. Ada nggak tuh Ibu ciptain untuk anak-anak Ibu, untuk kelas Ibu? Ya, kalau saya karena sesuai dengan zaman sekarang ya, kita tidak bisa lagi dengan membuat aturan-aturan. Tetapi kesepakatan namanya. Jadi ada negosiasi. Iya, sama siswa itu, tapi tetap ya kita kontrol gitu ya. Benar sekali. Ya nggak bisa lagi kita membuat aturan. Kenapa? Kalau aturan cenderung akan dilanggar, dan boro-boro akan dilanggar, dia tidak sadar bahwa kita punya aturan. Tetapi ketika di kelas kita memiliki kesepakatan yang kita bentuk di awal semester, awal belajar, anak-anak akan ingat karena itu kita buat bersama loh, kesepakatan itu. Nah, mengenai kesepakatan yang seperti apa itu kita bahas di segmen berikutnya ya, Bu. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan pagi ini.